Halo guys, jumpa lagi bersama saya Andi di channel YouTube Glory Motor. Apa kabar? Salam glory dan salam sehat. Guys, di video kali ini cukup menarik ya. Kita akan bikinkan konten yaitu pemasangan lampu D2 laser. Nggak tahu ya kalau di daerah lain lagi ramai nggak lampu-lampu ini. Lampu D2 laser dengan brand Dark Speed ya, DS ya. Ini yang udah ada kipas ya. Nah, kita akan aplikasikan ke NMAX lama ya. Mari kita simak video ini, dan sebelumnya kawan-kawan jangan lupa subscribe, klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kawan-kawan bisa standby terus dan dapat update terus dari Glory Motor ya. Salam. Oke, lampu D2 laser. Nah, ini kotaknya ya. Ini DS. Kawan-kawan bisa lihat ya. Di sini sih tertulis lifespan-nya 30.000 hours. Tapi ya namanya kelistrikan, barang kelistrikan kita tidak bisa menjamin 100% sesuai yang tertulis ya. Karena kondisi kelistrikan tiap motor tuh beda-beda. Oke, ini lumen 3000 lm, 20 watt ya. Tuh, LED-nya Korean LED chip. Mantap, guys. Oke, double color ya, putih dan kuning. Nah, di sini kan putihnya di atas, kuningnya di bawah. Ini dapat kita balik-balik ya. Terserah mau kuning di atas atau putih di bawah atau sebaliknya ya. Oke. Nah, ini contoh lampunya. Ini lagi kita bongkar ya. Ini di dalamnya udah ada kipas ya, guys. Tuh, kan kamu bisa lihat tuh di dalamnya tuh. Tuh di sela ini udah ada kipas. Fungsi dari kipas itu untuk membuang kalor atau membuang panas yang terjadi akibat nyala dari lampu ini ya. Nah, ini udah ada balasnya juga. Gak tahu ya ini disebutnya balas, ada juga yang bilangnya relay ya. Nah, pemasangan kali ini kita langsung pure seperti ini aja ya. Nggak ada penambahan relay tambahan, kecuali ada permintaan dari pelanggannya langsung. Oke, dan permintaan dari pelanggan ini kita akan pemasangan di spakbor ya. Jadi dia mengikuti arah dari roda. Pasangnya di baut spakbor bawah seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Nah, seperti ini guys. Oke, jadi ini kita rakit dulu baru kita sambung kabelnya. Oke guys, jadi ini kan balasnya ya. Ini udah ada soketnya, kita langsung saja guys. Ini satu piece lampu dapat satu balas seperti ini ya. Nah, habis itu kabel ini kita tarik sampai ke atas untuk disambung guys. Nah, di atas ini kita lagi ada penyambungan. Dan di sini kita nambahkan saklar ya, on off ya. Nah, ini kita lagi positioning supaya aman kabel-kabelnya. Oke teman-teman, jadi kita jelaskan dulu ini di kabel-kabelnya ya. Jadi dua balas ini kan kepunyaannya masing-masing lampu yang ada di bawah itu. Kita udah tarik sampai ke atas ya. Kalau misalnya kawan-kawan kabel yang kurang panjang tinggal disambung lagi kabelnya. Tapi ini aman. Oke, dari satu lampu itu kan ada 3 kabel guys. Ada kabel hitam, kemudian ada kabel merah sama kabel kuning ya, seperti ini ya. Untuk keduanya, kabel hitamnya kita sambung menjadi satu dan kita ambil ke rangka ya guys. Terserah penempatannya, yang penting ada arusnya saja ya. Jadi sekali lagi, ini kabel dari lampu ada 3 kabel, ada hitam, merah sama kuning. Yang hitam kita ambilnya ke rangka. Kemudian kalau yang kuning dan merah itu kan untuk perubahan lampu, entah itu putih atau kuning. Nah, kita sambungkan ke saklar. Otomatis kalau dia 3 kabel di dalam satu rangkaian ini, kawan-kawan harus cari saklar yang ada fungsi untuk
ganti-ganti warna juga. Jadi ada 3 juga kabelnya. Jadi kabel dari saklar ini ada biru, ada coklat, dan ada hitam. Nah, yang biru kita sambung ke switch ya, switch rem. Ini kurang nampak guys. Nah, switch remnya ada di bawah sini ya. Pokoknya intinya ke switch rem ya. Kemudian untuk 2 kabel ini, nah 2 kabel ini adalah untuk perubahan warna lampu. Nanti kawan-kawan bisa telusurin kabel hitam dari saklar ini untuk nyalakan yang atas atau yang bawah ya. Nah, kalau yang di case ini ya, untuk lampu yang ada di sini, ini kabel hitam kita sambungkan ke kabel kuning yang ada dari rangkaian lampu ini ya, kabel lampu ini. Jadi hitam sambung ke kuning, yang coklat kita sambung ke merah ya. Ini hanya untuk pembeda lampu atas dan lampu bawah. Untuk lampu tembaknya ya, lampu atas dan lampu bawah ya, tergantung sininya nih guys. Oke, kalau kawan-kawan terbalik pada saat pemasangan nggak apa-apa, tinggal dibalik aja ya guys ya, karena kita kan bisa tahu juga nih atas untuk lampu kuning atau putih gitu. Oke, jadi sekali lagi ya guys, kabel rangkaian dari lampu ada kabel hitam nyambung ke rangka, digabung nggak apa-apa ya, digabung terus keluarkan satu kabel, masukin ke rangka, dibaut lah seperti ini ya. Terus untuk 2 kabel lagi yang untuk menandakan lampu kuning atau putih itu kita sambungkan ke saklar. Saklarnya juga harus ada 3 kabel ya. Jadi nah, kabel yang harus ngambil arus dari saklar ini, nah kita sambungkan ke switchnya. Nah, sedangkan 2 kabel lagi kita sambungkan saja ke merah sama kuningnya. Oke. Nah, untuk penempatan terserah kawan-kawan penempatannya seperti apa, yang penting rapi dan aman. Oke. Nah, ini lagi dirapikan. Nanti kawan-kawan bisa nyalakan, bisa lihat hasil nyalanya ya. Dan kita harus setting supaya dua-duanya rata. Jadi nggak tinggi sebelah nanti ya. Posisinya udah seperti ini ya. Oke. Dan pemasangan di spakbor ini cukup layak lah ya guys. Karena kenapa? Karena lampu utamanya kan mengikuti rangka nih. Sedangkan kalau roda kita berputar itu kan nggak ada penerangan. Jadi kita sengaja pasang di bawah ini untuk membantu penerangan pada saat kita berbelok ya. Nah, kalau kita belok ke kiri, ini juga bakal bisa menerangi jalan yang ada sebelah kiri. Padahal lampu utamanya masih butuh waktu untuk sampai ke arah tersebut ya. Semoga kawan-kawan bisa mengerti ya dengan penjelasan singkat seperti itu. Dan disclaimer untuk saklar, setiap saklar itu punya 3 warna kabel yang berbeda-beda. Kawan-kawan harus ngetes ya, mana yang harus disambung ke switch, dan sisa kabelnya tinggal disambung ke kabel rangkaian dari lampunya. Oke. Ingat, kalau lampunya ada 2 mode seperti ini, kita harus cari saklar yang punya 3 kabel ya. Satu untuk kelistrikannya, yang kedua untuk nyambung ke rangkaian kabel dari lampunya. Oke. Oke, jadi kita ngetes ya. Dari saklar kita nyala dan matikan. Nah, kita ngetesnya seperti ini guys, untuk melihat kesetaraan dari lampunya. Ini kan kamu bisa lihat. Oh iya, untuk pemasangan barang-barang yang ada kabel seperti ini, kawan-kawan harus pastikan pada saat belok ke kiri ataupun ke kanan itu kabelnya tidak ketarik. Jadi sebelum finishing, kawan-kawan harus pastikan kabel-kabelnya cukup panjang untuk leluasa pada saat kita berbelok ya. Kalau enggak bisa putus di jalan ya. Oke. Dan untuk lampu ini kita udah uji coba berpuluh-puluh motor ya. Ini kena air juga aman ya. Cuman ya kita tidak tahu kalau misalnya banjir nimbun air gitu, tenggelam gitu, kita nggak tahu ya apakah dia bisa tahan atau enggak. Tapi selama ini kalau untuk hujan, cipratan itu aman. Cuman ya kembali lagi, namanya barang kelistrikan tidak ada jaminan 100% bisa tahan sampai berpuluh-puluh tahun ya. Harusnya kawan-kawan bisa paham lah ya. Nah, ini rapi sekali di atas ya.
Oke. Setelah ini kawan-kawan akan lihat. Nah ini guys, ini ada saklarnya. Jadi bisa ke atas. Kawan-kawan lihat ya. Kalau kita pencet atas nih, tuh dia nyala tuh warna kuning. Kalau kita matikan, kita tekan ke tengahnya ya. Mau nyalakan putih, tinggal ke bawah. Nah ini terserah kawan-kawan ya, maunya angka satunya apa, angka duanya apa. Oke. Kalau di sini kita angka satunya lampu tembak bawahnya warna kuning ya. Nah, tuh. Oke. Sekian ya guys. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Dan untuk kawan-kawan yang senang dengan video-video dari Glory Motor, jangan lupa subscribe dan silakan berkomentar. Yang penting komentarnya yang membangun ya. Sharing-sharing ilmu juga di bawah juga boleh. Dan itu saja yang bisa kita sharingkan di video konten kali ini. Semoga kawan-kawan terhibur ya, dan juga menambah sedikit ilmu lah dan inspirasi modifikasi. Nah, ini motornya dibawa sampai ke dalam guys, karena di dalam lebih gelap, pengen ngetes lampunya guys. No. Oke. Mantap guys. Nah ini dia toko kita. Satu papan berapa meter? Apa? Satu keramik 60 cm. Keramik dibilang papan guys. Oke guys, sampai jumpa di next video. Salam Glory. Hidupkan deh. Oke, matikan putihnya. Oke, matikan.